Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita kembali akan menerima firman Tuhan yang pada saat ini terdapat dalam perjanjian baru dalam Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan 52. Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan 52. Demikian tertulis firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Dan pada saat ini tema firman Tuhan bagi kita adalah, imanmu menyelamatkanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, benarkah iman dapat menyelamatkan kita dari semua permasalahan yang kita hadapi? Jika benar, iman seperti apa yang harus kita miliki agar memperoleh keselamatan itu? Kita dapat belajar dari Alkitab, antara lain kisah Yesus menyembuhkan Bartimeus. Bartimeus adalah orang buta yang disembuhkan Yesus karena iman yang ia miliki, iman yang tahan uji. Di tengah kelaparan, kehausan, keputusasaan, bahkan diskriminasi sosial yang ia dapat dari orang sekitar, Bartimeus tetap setia menunggu kedatangan Yesus, bahkan ketika orang-orang menyuruhnya diam. Sewaktu ia berteriak-teriak memanggil Yesus, Bartimeus tetap teguh. Dia meyakini bahwa apa yang ia lakukan akan mengubah kehidupannya. Melalui kisah Bartimeus, kita diajarkan bahwa iman kita bisa memberikan keselamatan. Iman kita harus bertahan, kuat dan tahan banting. Kita harus bertekun dalam iman kepercayaan kita. Dalam Mazmur pasal 126, pemazmur menaikkan nyanyian pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Di Mazmur tersebut kita diajarkan bahwa hanya Tuhan yang mampu memulihkan kita kembali. Hanya Tuhan yang mampu membangkitkan kita kembali saat kita terjatuh. Hanya Tuhan yang mampu menghibur saat kita berduka. Kemudian dalam Ibrani pasal 7 ayat 23 sampai dengan 28 dijelaskan bahwa Tuhanlah satu-satunya jalan dan pemberi kehidupan, pemberi keselamatan yang sempurna. Tuhan yang sempurna yang mengasihi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selain ketekunan dan iman tahan uji, Bartimeus sangat yakin bahwa Yesus adalah anak Daud, Allah, Juru Selamat. Bartimeus sangat yakin bahwa hanya Yesus satu-satunya yang bisa menyembuhkan kebutaannya. Ketika kita melihat, membaca dalam ayat yang ke-50, ia menanggalkan jubahnya, segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Jubah melambangkan bahwa seseorang memiliki harga diri.
Tetapi ketika seseorang melepaskan jubahnya, menandakan bahwa ia mau melepaskan segalanya dengan penuh kerendahan hati, datang menghadap kepada Tuhan, dan dia percaya bahwa hanya datang kepada Tuhan dia mendapatkan apa yang selama ini dia perlukan, yaitu kesembuhan atas kebutaannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Bartimeus menghadapi tantangan dari keyakinannya, ketika dia berteriak dan banyak orang yang menegur dia, ketika Bartimeus melihat keadaan di sekitarnya dan tidak hanya fokus pada Yesus, maka dia bisa mengurungkan niatnya untuk mendapatkan kesembuhan. Karena dia bisa memakai alasan tidak ada yang mendukung imannya. Tetapi Bartimeus dengan gigih, ketekunan imannya, dia tidak terpengaruh oleh lingkungan sekitar, tetap meyakini bahwa Yesus sanggup memberikan kesembuhan. Kisah Bartimeus, jemaat yang dikasihi Tuhan, mengajarkan kepada kita bahwa iman yang menyelamatkan bukan hanya iman yang hanya diucapkan, tetapi iman yang benar-benar tahan uji. Iman yang meyakini dengan perbuatan, dengan tindakan. Tuhanlah jalan dan kebenaran dan keselamatan. Marilah kita menjaga iman kita tetap kuat, tetap bertekun dalam iman kita. Jangan goyah. Tuhan telah memberikan segala sesuatu kepada kita. Dia telah membuktikan kasih-Nya kepada kita dengan hadir menjadi manusia yang penuh dengan kelemahan. Dia mau turun dari tahta yang mulia menjadi sama dengan kita karena Dia mengasihi kita. Dia tidak memandang bahwa kemuliaannya patut dipertahankan, tetapi karena Dia mengasihi kita, anak-anaknya yang perlu diselamatkan, Dia melakukan segala sesuatu untuk menyelamatkan kita. Kasih-Nya sudah terbukti. Dia mengorbankan darahnya, mengorbankan tubuhnya, rela untuk disalahkan, untuk membenarkan kita yang seharusnya menerima hukuman atas dosa-dosa kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, iman tidak bisa hanya kita pikirkan, tidak bisa hanya kita ucapkan, tapi iman harus nampak dalam perilaku kita, dalam tindakan kita yang total. Pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita mencerminkan bahwa kita sungguh-sungguh percaya bahwa sumber kehidupan hanya Tuhan. Ketika kita mulai melihat keadaan sekitar kita, ketika kita menjadi kecewa dengan orang-orang di sekitar kita, kecewa dengan keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita, maka diperlukan iman yang menyelamatkan. Iman yang fokus kepada Tuhan dan percaya bahwa seburuk apapun yang kita alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita tepat pada waktunya. Belajar dari Bartimeus yang buta. Bartimeus yang sudah lama sekali mengharapkan kesembuhan dan imannya bertindak untuk mendapatkan apa yang dia perlukan, maka kita pun harus mau untuk bertindak. Kita teguh dalam iman kita, percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik, dan percaya bahwa dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kembali kami datang kepadamu dengan penuh syukur. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pada saat ini tentang Bartimeus yang dengan gigih, dengan keyakinan iman penuh, dia mempercayai Tuhan dan mendapatkan apa yang dia perlukan. Dan ketika dia sudah mendapatkan kesembuhan, dia mau ikut Tuhan. Tolong kami Bapa, supaya kami juga sama seperti Bartimeus, untuk memiliki iman yang kuat, iman yang tangguh, dan kami bersedia dengan setia
mengikuti Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.